Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, jamaah Sumedang Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman, serta nikmat waktu luang dan juga nikmat aman. Ini termasuk nikmat yang besar, yang sangat agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana waktu luang kita, waktu sehat kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan atau kajian kita di mana? Di Asia Plaza. Kita telah membahas satu pembahasan, yaitu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Sedikit kita akan mengulang karena insya Allah ini akan sedikit nyambung, bahwa iman kemarin kita telah sebutkan, iman itu adalah i'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah karena taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang, iman itu berkurang karena mentaati syaitan. Wal imanu yazul, dan iman terkadang bisa hilang dari diri seseorang. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin kita telah sebutkan adalah iman itu bisa bertambah dan berkurang karena kemaksiatan. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang kiat-kiat terlepas dari dosa. Agar apa? Agar iman kita bertambah. Karena kita tahu maksiat, sekecil apapun itu maksiat, pasti memberikan dampak kepada keimanan kita. Keimanan kita, keseharian kita, kehidupan kita, semuanya akan ada dampaknya. Sehingga para ulama menjelaskan, aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku lihat perubahannya ada pada sikap istriku, sikap anak-anakku, bahkan sikap kendaraanku, hewan tungganganku, kendaraan. Ini dampak dari apa? Dampak dari dosa. Maka sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu pasti akan ada dampaknya. Bahkan para ulama menjelaskan, bahkan dampaknya itu bisa sampai baru akan kita rasakan setelah 40 tahun. 40 tahun, lama sekali berarti. Atau mungkin kalau kita tidak merasakan dampaknya ketika di dunia, maka di akhirat dampaknya. Efek dari dosa yang kita lakukan, semuanya akan ada timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, sebisa mungkin. Walaupun kita hanya manusia biasa, tentunya pasti senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un,
Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa pasti. Kita tidak maksum. Akan tetapi ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari kiat-kiat ini, ya minimal kita bisa membendung hawa nafsu kita agar kita tidak terlalu terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Ya, terlebih kepada dosa-dosa besar. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'ina at-tawwab. Ya. Orang-orang yang melakukan salah, melakukan dosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa ya, tentang dosa-dosa ini, tentang efek dosa, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Beliau menjelaskan atau menyebutkan tidak kurang dari 19 dampak dari dosa yang dikerjakan oleh manusia, oleh seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, dampak dari dosa itu adalah terhalang dari ilmu. Terhalang dari untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ya. Ini pernah dirasakan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi tentang buruknya hafalan dia. Ya. Sekelas Imam Syafi'i gitu ya. Sekelas Imam Syafi'i saja ya, masih mengadukan tentang buruknya hafalan. Buruknya hafalan Imam Syafi'i itu seperti apa? Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kenapa? Yang cerdas Imam Syafi'i adalah, yang jelas Imam Syafi'i adalah orang yang sangat cerdas. Sekali mendengar beliau itu langsung hafal. Seperti siapa? Seperti kebanyakan para sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat karena saking bersihnya hati mereka, ketika mereka mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu langsung hafal. Ya. Kita lihat seperti ya Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah istrinya. Bagaimana ketika beliau sedang bercerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketika beliau menjelaskan ada 11 tipe suami gitu. Ini bercerita ketika hendak tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hadis yang sangat panjang sekali itu. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala langsung hafal. Nah, begitulah kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar sesuatu dari Nabi, mereka langsung hafal karena Nabi tidak mengulang. Ya, tidak seperti kita sedang mungkin kajian seperti ini atau sedang belajar, apa Ustaz? Ulangi Ustaz. Lupa, ada yang terlewat, enggak. Mereka tidak seperti itu. Langsung hafal, langsung melekat dalam pikiran mereka. Ya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi beliau masih mengadukan tentang buruknya hafalan dia kepada gurunya. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Ya. Dan beliau menjelaskan bahwa al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Berarti bermaksiat ini menyebabkan apa? Buruknya hafalan Imam Syafi'i. Ya, rahimahullahu taala. Kalau tidak salah dalam beberapa hari yang lalu ana melihat postingan ya, tentang Imam Masjidil Haram, Imam Sudais hafizahullahu taala. Beliau tatkala itu menangis katanya sehabis sholat. Kenapa? Selama hidupnya beliau belum pernah mendengar musik. Ya. Beliau selama hidupnya belum pernah mendengar musik. Tapi ternyata sekarang katanya lagi sholat mendengar musik. Kenapa? Karena ada HP
Ada HP yang menyala tatkala itu ketika sedang sholat. Dan begitulah ya para ulama, bagaimana mereka ya berusaha untuk menjauhi maksiat. Ya. Berbeda dengan kita, apalagi kita hidup di zaman yang masya Allah gitu ya. Apa sebab-sebab kemaksiatan itu sangat banyak. Apalagi orang-orang yang berinteraksi dengan media sosial. Ya. Saya berani mengatakan bahwa orang yang berinteraksi dengan media sosial pasti dia akan berdosa. Orang yang berinteraksi dengan media sosial pasti dia akan berdosa. Mau sengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Tidak bisa apa ya? Sepertinya tidak bisa untuk keluar dari ya kemaksiatan ya, di media sosial itu susah. Walaupun mungkin niat kita berdakwah iya, tetapi minimal di sana ada dosa yang kita kerjakan, entah dosa zina mata, zina pendengaran, bahkan zina hati, zina apa? Jari jemari, ya, itu sudah pasti. Walaupun mungkin niat kita hanya scroll saja, ya, scrolling gitu ya, lihat-lihat saja, gitu. Tidak sengaja terlihat aurat wanita, tidak sengaja mendengar musik, ya, tidak sengaja membaca ya apa obrolan misalkan orang-orang liberal dan yang lainnya, banyak sekali ya, di zaman kita ini. Sehingga jarang sekali orang yang sudah bermain media sosial dia mengucapkan istighfar. Ada yang pernah di sini? Ada ya, mungkin insyaallah ada. Kenapa? Karena dia merasa ya kan tidak sengaja. Walaupun dia tidak sengaja, itu pasti ada dampaknya. Tidak sengaja akhirnya menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Maka yang punya media sosial kalau memang tidak terlalu butuh sekali, ya usahakan dibatasi saja. Walaupun dia ya hanya mengikuti akun-akun ustadz atau akun apa itu apa. Karena di YouTube pun sekarang kan kita buka juga tetap ada iklannya gitu kan. Dan iklannya tidak bisa dipilih gitu kan. Ujug-ujug muncul. Ya. Entah itu musik, entah itu orang-orang yang berpakaian tapi telanjang dan yang lainnya, itu sudah pasti ada. Ya. Dan itu yang mungkin saja menyebabkan kita susah mendapatkan ilmu. Bisa jadi. Selama ini mungkin kita belajar entah belajar tajwid, entah belajar ilmu akidah, belajar bahasa Arab dan yang lainnya, atau kita bahkan berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, apalagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya. Ini harus ditanamkan dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seharusnya apa? Mereka tidak memiliki media sosial. Ya. Media sosial ini sangat ini sekali. Ya. Dan kita qadarullah hidupnya di zaman media sosial seperti ini. Sebab kemaksiatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi karena kita susah sekali menghafal karena apa? Ya, karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Jadi dampak dari dosa itu terhalang dari mendapatkan ilmu. Ya. Dan ini banyak terjadi. Yang kedua adalah ta'siru umurihi. Segala urusannya jadi susah, sulit. Ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah apa saja. Dalam setiap kehidupan dia merasa sulit untuk kaya kah, sulit untuk banyak permasalahan hidup dia menjadi ruwet gitunya, sulit hidup dia. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Gara-gara dosa yang dia lakukan. Hidupnya menjadi sulit. Disulitkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh maksiat yang sebab yang dia kerjakan. Ya.
Yang ketiga, dampak dari dosa itu adalah apa? Zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Ya. Dia akan mendapatkan hatinya gelap, kegelapan dalam hatinya. Orang yang berbuat dosa, semakin banyak dia melakukan dosa, maka akan semakin hitam hatinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau seorang hamba bermaksiat, maka akan diberikan titik hitam, ya, di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Fa in zadat, ya, fa in zada zadat. Kalau dia berdosa lagi, maka akan ditambah lagi titik hitamnya, ya. Sampai apa? Sampai menyelimuti seluruh hatinya. Kegelapan dalam hatinya. Ya. Dzalika ran, ya, alladzi dzakarahu Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya, kalla bal rana ala qulubihim. Itu adalah tanda hitam dalam hati-hati mereka, ma kanu yaksibun. Ya, atas apa yang telah mereka lakukan. Ya. Maka kalau kita berdosa, ya tadi akan diberikan titik hitam sampai hati kita menjadi dipenuhi dengan titik hitam sampai hitam semua. Ya. Akan diberikan kegelapan sehingga akan sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasullaha fanasiyahum. Mereka akhirnya apa? Akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang sudah lama terjerumus ke dalam dosa, ya, biasanya mereka tidak akan lagi ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mereka terang-terangan dalam melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dengan mujahirin, orang-orang yang, ya, mereka tidak malu lagi untuk menampakkan dosa, melakukan dosa di hadapan manusia. Ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin ilal mujahirin. Setiap umatku pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan dosa dan maksiat, kecuali al-mujahirin, kecuali yang orangnya terang-terangan ketika melakukan dosa. Di antara bentuk terang-terangan apa? Ya, kita apa? Melakukan maksiat di malam hari, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi. Ya, malah kita ceritakan kepada orang lain. Ini termasuk bentuk mujahir. Ya. Ini di antara dampak maksiat. Bahkan Nabi SAW pun pernah mengancam, ya, atau memberikan peringatan kepada orang-orang muhajirin. Ya, ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai, ya, orang-orang muhajirin, ada 5 bencana yang akan menimpa kalian jika kalian diuji dengannya. Ya. Dan saya memohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama adalah lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Ya. Tidaklah perbuatan zina, fahisyah zina, muncul pada suatu kaum sampai mereka yu'linu, mereka terang-terangan, ya, dalam perbuatan zina. Ya, kita lihat di zaman kita sekarang kan, orang tua yang mendapati anaknya berzina tidak malu lagi, sudah biasa seperti ini. Bahkan ya sudah, tinggal nikahkan saja. Seperti tidak menjadi aib. Ya, padahal kalau kita lihat 70 tahun atau 80 tahun ke belakang, ya, ketika ada seseorang yang berduaan dengan bukan yang mahramnya, itu menjadi aib. Itu menjadi aib di masyarakat, apalagi kalau sampai berzina. Ya, apalagi sampai berzina. Ya. Nauzubillah. Maka apa? Kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun.
Ya, penyakit taun dan kelaparan. Ya, auja, kelaparan, penyakit kelaparan. Disebabkan karena apa? Orang-orang yang sudah jelas-jelas ya, ini kan terang-terangan dalam berzina. Ya, penyakit kelaparan. Yang kedua apa? Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, ya, baik dalam jual beli, baik dalam yang lainnya, ya, dalam menuntut hak ini sama. Ya. Illa ukhidu bisinin, kecuali mereka akan mendapati tahun-tahun pacaklik, ya, kekeringan di mana-mana, kemudian hidup menjadi sulit dan kezaliman penguasa. Nah, maka kita harus berkaca diri. Ketika kita mendapati pemimpin kita tidak baik, jangan salahkan pemimpin. Ya. Karena seorang muslim atau Islam tidak pernah mengajarkan untuk mendoakan keburukan bagi pemimpinnya. Ya. Yang menjadi patokan itu siapa? Rakyat. Ya. Harusnya yang berkaca itu siapa? Rakyat, bukan pemimpin. Ya. Tapi kebanyakan kita apa? Ya, pemimpin yang disalahkan, pemimpin yang tidak bisa kerja, pemimpinnya yang korupsi dan yang lainnya. Padahal kita juga di kehidupan kita sehari-hari juga sama. Ketika kita berdagang, ya, jual beli, kita pun sama, banyak yang mengurangi timbangan atau bahkan banyak yang curang gitu ya. Ya, intinya mengurangi timbangan. Dan ini sudah banyak sekali antara kita. Agar untuk apa? Mendapatkan keuntungan yang lebih katanya. Ini bentuk kecurangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Ya, yang mengurangi timbangan. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat, ya, tidaklah mereka menahan zakat kecuali mereka akan apa? Tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya, laulal bahaim lamma mutiru. Kalaulah bukan karena ada binatang, ya, niscaya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menahan zakat, ya, tidak mau mengeluarkan zakat di zaman Abu Bakar sampai diperangi. Ya. Di zaman kita bagaimana? Ya. Menahan zakat, ya. Karena ini termasuk dosa besar, sehingga Abu Bakar pun sampai memerangi mereka, walaupun ya pendapat Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Berbeda pendapat, tetapi Abu Bakar tetap dengan pendiriannya. Ya. Yang keempat, tidaklah mereka ya membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya kecuali ya mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kita lihat sekarang, ya, Islam ini banyak, iya, seperti sedang diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Kita ini banyak, kagusta isail, seperti buih di lautan, ya. Akan tetapi ya kita ini seperti apa? Makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang kelaparan. Jadi tidak ada izahnya kaum muslimin itu, tidak ada. Berbeda dengan ketika di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang kafir ketika ingin berperang dengan orang-orang Muslim, mereka itu sudah ketakutan. Ya. Karena ini adalah di antara bentuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ingin berperang, para musuh itu sudah ketakutan. Sekarang, ya, orang Islam yang ketakutan, orang Islam yang dihinakan, ya, yang diganggu. Itu gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang mereka kerjakan.
Ya, dan yang terakhir adalah selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya akan terjadi banyak penderitaan, ya, di antara mereka. Tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum Muhajirin. Muhajirin adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu terjadi di zaman kita. Ya. Kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kemaksiatan yang bahkan kita lihat, ya, sepertinya sudah tidak malu lagi gitu, ya, untuk menampakkan diri. Ya, bahkan orang-orang yang notabene mengaku mereka sudah mengaji pun, ya, mereka ikut-ikutan tren seperti ini. Gitu, ya. Ketika ada para wanita yang telanjang, ya, berpakaian tapi telanjang, kemudian berlenggak-lenggok, joget gitu, ya, maka orang-orang yang tertutup pun tidak mau kalah. Orang-orang yang bercadar, yang berjilbab besar, panjang, kemudian bercadar pun sama, tidak mau kalah dengan tren seperti ini. Ya. Walaupun niat mereka apa? Katanya untuk berdakwah. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini adalah sebesar-besarnya fitnah bagi kaum lelaki. Ya. Kan seperti itu. Ya. Jadi sangat susah sekali bagi kita. Ya. Bahkan untuk menundukkan pandangan saja di zaman kita ini sangat susah. Di luar iya bisa menundukkan pandangan, insya Allah bisa. Tapi di rumah sekarang itu menundukkan melihat hal-hal yang haram itu tidak mesti harus keluar. Berbeda dengan di zaman dahulu. Ya mungkin orang itu kalau ingin bermaksiat dia harus keluar dari rumahnya terlebih dahulu. Betul tidak? Iya. Karena sarana tatkala itu belum banyak. Sekarang dengan hanya kita berdiam di dalam rumah saja, ya, berbagai macam kemaksiatan bisa kita lakukan. Kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa di antaranya dampak tentang maksiat. Ya, sedikit saja kita sebutkan. Ada berapa tadi? 3. Ya, masih banyak. Ada 19. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di antaranya, ya, sebab gempa, tsunami dan yang lain itu sebab karena maksiat. Ya, itu di antaranya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada, ya, pembahasan kiat-kiat terlepas dari dosa, dan ini saya bawakan dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sama, ya, Iddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membawakan satu fasal, ya, satu bab tentang, ya, bagaimana terlepas dari dosa. Ya. Yang pertama beliau menjelaskan wa amma taqwiyatu ba'isiddin fa innahu yakunu bi umur. Ya. Untuk menguatkan agama ini bisa ditempuh dengan beberapa perkara. Ya. Ahaduha, yang pertama, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. An yu'sa wa huwa yara wa yasma. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung untuk dimaksiati. Tidak pantas untuk dimaksiati, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan mendengar, maha melihat dan maha mendengar. Ya. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawihu qalbuhu lidzalikal battah.
Barang siapa yang menghadirkan dalam hatinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Ya. Mengapa mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi ya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Akbar, Maha Besar. Ya. Kalau kita menghadirkan dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bermaksiat. Karena tahu Allah itu Maha Besar. Ya. Sehingga kalau ada orang yang bermaksiat, berarti pengagungan dia kepada Allah itu sedikit atau bahkan tidak ada. Ya. Atau bahkan tidak ada. Ya, kita tahu bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpamakan, ya, mengumpamakan antara kursi Allah dengan bumi dengan kursi Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bumi, ya, perbandingannya dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti kita melemparkan cincin, ya, di tengah padang pasir, padang yang sangat luas. Itu cincinnya adalah bumi. Berarti bumi itu sangat kecil. Ya. Kemudian kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arasy, sama seperti ketika kita melemparkan cincin tengah padang pasir. Berarti arasy itu sangat besar. Besar sekali. Dan Allahu Akbar, dan Allah itu lebih besar lagi daripada makhluknya. Kita tahu bahwa arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala terbesar, besar sekali. Ya. Lalu kalau kita bandingkan bumi dengan arsy, mau kita bandingkan dengan seperti apa gitu? Dengan kursi saja sudah seperti cincin yang dilemparkan tengah padang pasir, tidak akan terlihat. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwar, padahal Allah telah menciptakan kalian dengan bertahap. Allah itu telah menciptakan kita. Ya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, "Malakum la tu'adzibunallaha haqqa 'azamatihi." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Dan ini pun pernah terjadi kepada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia masih ada dalam fitrah dia. Karena fitrah manusia itu sejatinya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu pernah mendengar, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Tur. At-Tur. Tatkala itu beliau masih kafir. Ya. Kemudian sampai kepada ayat yang Nabi baca, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Ya. Apakah mereka diciptakan, ya, begitu saja, tidak ada penciptanya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda la yuqinun, apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi?
Kenapa mereka tidak meyakininya? Ya. Maka Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Ketika aku mendengar ayat itu, hampir-hampir jantungku terbang, katanya. Ya, hampir-hampir jantungku terbang. Kemarin kita telah sebutkan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman adalah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Begitu pula yang dirasakan oleh Jubair bin Mut'im. Ya. Seakan-akan jantungku ingin terbang. Ya. Dan beliau mengatakan, wadzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Dan itulah awal pertama kali iman menancap dalam hatiku. Ya. Sehingga beliau masuk Islam. Dan kalau kita lihat sejarah, lihat kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita yang mungkin selama ini ya membaca Al-Quran, bahkan kita tamat mungkin puluhan kali, ya, tetapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di mana bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu yang pertama. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, ya, kiat terlepas dari dosa adalah masyhadu mahabbatihi subhanahu. Kita hadirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fayatruku maksiyatahu mahabbatan lahu. Maka dia meninggalkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ya. Kenapa? Karena orang yang mencintai kepada sesuatu yang dia cintai pasti taat. Ya. Kita lihat saja. Ya. Kalau jangan jauh-jauh lah, istri kita saja. Istri kita, kalau memang dia cinta kepada kita, dia pasti taat kepada kita. Begitu pula kita, kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita cinta, mahabbah. Sehingga kan ibadah tidak akan sempurna kalau tidak didasari dengan rasa cinta. Tidak cukup hanya didasari dengan berharap dan rasa takut saja. Harus ada rasa yang ketiga, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah yang kita kerjakan, cinta kepada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa afdalu tarki tarkul muhibbin. Dan seafdal-afdalnya orang yang meninggalkan adalah meninggalkannya orang-orang yang mencintai. Jadi kita meninggalkan sesuatu karena kita cinta terhadap orang tersebut. Kita meninggalkan maksiat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita meninggalkan maksiat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana seorang syair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau mengaku cinta kepadanya. Ya, hada muhalun fil qiyasi badi'u. Ya. Ini tidak mungkin, ini aneh gitu ya. Dalam penganalogian tidak mungkin. Kenapa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalaulah cintamu benar, jujur, niscaya engkau akan mentaati Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai ya terhadap sesuatu yang dia cintai itu pasti akan mentaatinya. Ya. Berarti menunjukkan apa? Kalau cinta kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
pasti kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meninggalkan maksiat. Kalau cinta kita benar, jujur. Berarti kalau kita masih bermaksiat kepada Allah, berarti cinta kita dipertanyakan. Ya. Cinta kita dipertanyakan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kan cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih cinta, lebih berkasih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan, Allah itu telah memberikan semuanya untuk kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan perkara yang seperti air susu dibalas dengan air tuba, atau madu dibalas dengan racun. Ya. Itu yang kedua, bahwa kita harus menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mencintai pasti akan mentaati apa yang dicintai. Yang ketiga, masyhadun ni'mah wal ihsan. Kita hadirkan di dalam hati kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Fa innal karim la yu'amil bil isaah man ahsana ilaihi. Karena orang yang mulia, ya, tidak mungkin dia berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Ada orang yang berbuat baik kepada kita lalu kita berbuat buruk kepada dia. Bagaimana? Biasanya kan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita pun ingin berbuat baik kepada dia. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala nikmat kepada kita, lalu kita bermaksiat kepada Allah. Ini kan tidak pantas. Lebih tidak pantas lagi kalau kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan segala nikmat, kita malah membalasnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yaf'alu hadza li ahmun nas. Kalau ada orang yang mengerjakan seperti ini, ya, maka dia termasuk orang-orang yang buruk. Kata siapa ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berarti orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang tidak tahu terima kasih, malah membalas dengan yang lebih buruk. Ya, falyamna'hu mashhada ihsanillah wa ni'matihi an ma'siyatihi hayaan minhu. Maka hendaknya dia hadirkan dalam hati dia ketika dia meninggalkan maksiat itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya malu gitu itu. Terlalu banyak nikmat yang kita rasakan, ya, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Ketika kita berdoa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya. Tetapi kita tidak sadar-sadar juga gitu. Ya. An yakuna khairullahi wa in'amuhu nazilan ilai. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya turun kepada dia. Wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qabaihu saidatan ila rabbi. Sedangkan keburukannya, maksiatnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini timbal balik yang tidak semestinya. Allah menurunkan kebaikan kepada kita, kita malah menaikkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak pantas. Ya. Ini tidak pantas. Maka pernah ada, ya, seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim bin Adham
ya, Ibrahim bin Adham. Ini disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitabnya At-Tawwabin. Beliau menjelaskan bahwa ada seseorang yang mendatangi Ibrahim bin Adham. Kemudian dia berkata, "Ya Aba Ishaq, ini musrifun ala nafsi. Sesungguhnya aku adalah orang yang melampaui batas, sering bermaksiat. Ya. Maka berikanlah aku nasihat." Ya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "In qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka ma'siyah." Kalau engkau bisa menerima 5 perkara, ya, dan bisa mengerjakannya, maka engkau boleh bermaksiat. Ya, kalau kita ingin bermaksiat, ya, kita harus memiliki 5 perkara ini. Maka maksiat tidak akan memadaratkan kita. Kalau kita ingin bermaksiat, silahkan. Yang pertama adalah, ya, amal ula fa idza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul rizqahu. Kalau engkau ingin bebas bermaksiat, ya, maka silahkan, tapi jangan makan dari selain rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua orang secara fitrahnya pasti mengatakan bahwa rizki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau ingin bermaksiat, jangan makan rizki dari Allah, silahkan. Ya. Ya. Faqala rajul, "Famin ayna akul wa kullu ma fil ardi min rizki." Ya, kalau begitu bagaimana aku makan? Ya. Sedangkan apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata pemuda tadi. Ya. Kemudian hati sanian. Maka dia mengatakan, "Ya hada afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sihi." Ya, kalau begitu apakah pantas kita makan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah telah memberikan kita rizki. Ya. Maka dia mengatakan, pemuda tersebut mengatakan, iya, tidak pantas. Kemudian dia mengatakan, hati saniyah, kalau begitu apa yang kedua? Maka beliau mengatakan, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan, tapi jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda tersebut mengatakan, hadhihi a'dhamu minal ula. Ya, ini lebih berat lagi dari yang pertama. Mau tinggal di mana? Ya, karena semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Ya. Kalau yang di timur dan sampai barat itu adalah milik Allah, ya, aku mau tinggal di mana gitu. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim pun mengatakan, ya hada afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sihi. Kalau begitu apakah pantas engkau makan rizkinya, engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Faqala la, ya, tidak bisa. Kalau begitu datangkan yang ketiga, bagaimana? Maka beliau melanjutkan, idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Ya. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau diberikan rizki oleh Allah, tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu, ya, carilah tempat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa melihatmu, silahkan engkau bermaksiat. Ya. Maka pemuda tersebut mengatakan, kaifa hadza wa huwa matla'un wa huwa mutalla'un ala ma fis sarair. Ya, bagaimana ini? Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa melihat, ya, sedangkan apa yang ada dalam hati kita, ya, baik dari rahasia dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala saja tahu. Ya. Maka Ibrahim pun melanjutkan, ya hadza afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bihi.
Ya, kalau begitu apakah pantas kalau kita makan rezekinya, tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermaksiat sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Yang keempat, kemudian beliau melanjutkan, idza ja'aka malakul maut liyaqbid ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'malu lillahi amalan sholiha. Ya, yang keempat, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika malakul maut datang untuk mencabut ruhmu, maka ucapkan kepada dia, ya, tangguhkanlah, akhirkanlah kematianku, karena aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Ya, kalau datang malakul maut datang, ya, kepada kita, nanti saja ya, nanti dulu matinya gitu ya, mencabutnya, saya mau bertaubat dulu. Maka pemuda itu mengatakan, layak balumini, bagaimana dia bisa menerima aku, katanya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka beliau melanjutkan, ya hada fa anta idza lam taqdir an tadfa'an kal maut litatub wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Ya. Ya, bagaimana engkau, ya, tidak mampu untuk menolak kematian, untuk bertaubat, sedangkan engkau tahu bahwa kalau ajal itu tidak akan bisa diakhirkan. Lalu bagaimana engkau akan terlepas dari dosa? Ya. Maka pemuda tersebut pun merenung dan melanjutkan hatil khamisah. Yang kelima apa? Yang kelima beliau melanjutkan, idza ja'atka az-zabaniyah yaumal qiyamah liya'khuduka ilan nar fala tadhhab ma'ahum. Kalau malaikat zabaniyah, ya, kelak pada hari kiamat, ya, menggusurmu ke neraka, maka janganlah ikut bersama mereka. Bisa tidak? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka orang tersebut mengatakan, ya, la yad'unani wa la yaqbalu minni, tidak mungkin mereka akan, ya, melepaskan aku. Ya, tidak mungkin mereka akan melepaskan aku. Maka Ibrahim pun melanjutkan, fa kaifa tarjun najata idzan. Kalau begitu, ya, bagaimana engkau berharap akan selamat kalau begitu? Ya. Jadi ini lima alasan kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mampu untuk melakukan 5 hal ini, silahkan bermaksiat. Ya, silahkan bermaksiat. Maka pemuda tersebut pun mengatakan, ya Ibrahim, hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukup wahai Ibrahim, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya 5 perkara ini sudah meyakinkan kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mungkin makan yang bukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin tinggal di bumi selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mungkin, apalagi yang ketiga? Tidak mungkin, lupa saya. Ya, mendapatkan tempat yang tidak mungkin terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita tidak mungkin menolak malakul maut ketika ingin mencabut ruh kita. Dan yang kelima, ketika malaikat zabaniyah menyeret kita ke neraka, tidak mungkin kita menolaknya, tidak mungkin. Kalau kita mampu, ya silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam kisah, pemuda tersebut pun menjadi orang yang baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan ini. Man asya ala syai'in, ya, mata alaih. Kalau tidak salah, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Kalau seseorang hidup di atas ketaatan,
maka insyaallah ta'ala dia akan mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Barang siapa yang mati di atas kebiasaan, di atas suatu kebiasaan, ya, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan kebiasaan tersebut. Ya. Jadi kita harus memilih nih, karena di dunia ini hanya ada dua kebiasaan, biasa taat, biasa maksiat. Kita pilih yang mana? Tentu kita ingin pilih biasa taat. Agar apa? Agar ketika kita mati, ya, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Orang yang terbiasa dalam kemaksiatan selama hidupnya, kemudian dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan susah sekali dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah itu bukan hanya dilihat dari apa ya? Ketika dia meninggalnya gitu. Ya, lihat ya, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pamannya Hamzah. Ya. Kemudian para sahabat yang gugur di medan perang, ketika badan mereka dicabik-cabik, Hamzah sampai hatinya jantungnya dicabut. Ya. Apakah itu menunjukkan su'ul khatimah? Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang mati syahid. Ya. Mereka mati dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnul khatimah itu seperti itu. Walaupun mungkin keadaan dia, ya, badannya hancur, rusak dan seperti apa, tapi dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan su'ul khatimah, ya, walaupun badan dia masih utuh, bisa saja dia su'ul khatimah, mati dalam keadaan sedang di atas badan perempuan, misalkan sedang berzina, na'udzubillah, ya, dan yang lainnya, mati dalam keadaan memegang botol minuman keras mungkin, ya, dan yang lainnya. Atau bahkan ada orang yang meninggal sambil memegang apa? Kartu judi, kartu remi gitu ya. Ada banyak. Jadi seseorang akan meninggal, ya, sebagaimana dia hidup, kebiasaan dia hidup bagaimana. Kalau dia biasa dalam ketaatan, insya Allah dia pun akan meninggal dalam ketaatan. Dan sebaliknya. Ya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat, masyhadul ghadab wal intiqam. Hendaknya kita menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa murka dan bisa mengadab. Ya. Bisa mengadab, bisa murka, bisa mengadab. Fa inna Rabb ta'ala idza tamadal 'abdu fi ma'siyatihi ghadiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada seorang hamba yang terus-terusan bermaksiat, maka dia pun akan murka, marah. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anah wa 'adda lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan bagi dia azab yang sangat pedih. Ya. Wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai'un. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka, tidak akan ada yang bisa menghalangi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa? Ya, faddan an hadzal 'abdi ad-dhaif, terlebih ya, seorang hamba yang bermaksiat ini yang begitu lemah, bagaimana dia akan menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Falamma asafuna intaqamna minhu. Ketika mereka bermaksiat, maka kami pun mengadab mereka. Ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk, ya, karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin murka kepada dia. Padahal yang kita harapkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan murka Allah. Ya. Karena kita ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan tadi.
Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah itu murka kepada kita. Ya, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika kita melaksanakan ibadah, ya, walaupun itu hanya ibadah sunnah, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya bi syai'in mimma aftaratuhu alaihi. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai dia. Berarti dengan kita mengerjakan ibadah, walaupun itu ibadah yang sunnah, maka akan timbul kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita bermaksiat, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti murka kepada kita. Ya. Pasti murka. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu masyhadul fawat. Bahwa hadirkan dalam hati dia akan terlewat dari berbagai macam kebaikan. Dia akan terlewat dari berbagai macam kebaikan. Apa maksudnya? Wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah. Yaitu ketika dia mengerjakan maksiat, pasti akan terluput dari dia kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bermaksiat itu menghabiskan waktu. Padahal kalau kita tidak bermaksiat, bisa saja kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa sholat sunnah qabliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, betul? Padahal itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar dipersingkat. 2 menit, intinya cepat. 2 menit atau kurang. Tidak usah lama-lama. Itu sunnahnya, dipercepat sholatnya. Tapi dengan sholat yang sebentar itu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau maksiat, ya kita terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Wa yakfi fi hadzal mashhad mashhadu fawatil iman alladhi adna mithqala dzarratin minhu khairun minad dunya wa ma fiha ad'afan mudha'afah. Dan ketika dia bermaksiat, ya, maka dia akan terluput tentang keimanan dia walaupun seberat biji dzarrah, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keimanan yang sedikit ini, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, maka keimanan kita berkurang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qad sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina dalam kondisi iman, ya, dalam kondisi beriman. Sehingga qala ba'du sahabah yunza'u minhul iman hatta yabqa ala ra'sihi mislu dhullah. Iman itu akan dicabut dari dia ketika dia sedang berzina, ya. Ketika dia sedang berzina, ya, di atas kepalanya seperti orang yang sedang bernaung, ya, seperti payung gitu, ya, seperti payung. Ya. Fa in taba raja'a ilahi. Kalau dia bertaubat, barulah iman itu masuk lagi ke dalam dirinya. Tapi ketika dia sedang berzina, iman itu sedang dicabut. Yunza'u anhul iman. Iman itu sedang dicabut dari dia. Ya. Wa qala ba'du tabi'in yunza'u anhul iman kama yunza'u anhul qamis. Ya. Iman itu dicabut dari dia sebagaimana,
ya baju, kita sedang melepaskan baju. Berarti orang yang berzina tatkala itu iman dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan maksiat yang lainnya, kalau itu sampai kepada derajat dosa besar bisa saja seperti zina ini. Ketika dia sedang berbuat maksiat, iman dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyebutkan bahwa wal imanu yazul. Iman ini terkadang bisa hilang dari diri seseorang. Kalau dia melaksanakan dosa besar di antara dosa-dosa besar atau bahkan sampai ke kufuran. Ya, dosa besar tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau dia meyakini akan kehalalannya, barulah dia keluar dari Islam. Iman dia sudah tidak ada. Dia berbuat kesyirikan, dia berbuat kekufuran, maka otomatis iman dia hilang dari hatinya. Sampai kapan? Sampai dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia terluput berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Padahal waktu ya ketika dia bermaksiat itu kan itu juga sama waktunya sebentar. Orang yang berzina ya berapa? 1 jam, 2 jam, 3 jam, berapa? Itu pun terbatas. Ya. Ketika itu dia juga akan merasakan apa? Kegundahan setelah berzina, kegundahan. Kemudian ya pikiran dia yang tidak tenang. Banyak orang yang bermaksiat itu bukan karena dia tenang dirinya, tidak. Kita lihat betapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara maksiat. Minum-minuman keras, akhirnya dia bunuh diri. Artis bunuh diri. Banyak. Padahal dalam pikiran mereka apa? Mereka itu mencari kebahagiaan. Jadi di dalam kemaksiatan ada kebahagiaan, ada. Tetapi tidak selamanya. Orang-orang yang selingkuh, ya, seorang suami selingkuh dari istrinya, kenapa? Karena dia ingin mencari kenikmatan yang lain. Padahal ketika dia telah merasakannya sama saja. Kenikmatan itu hanya sebentar. Ya. Kenikmatan yang langgeng, yang bagaimana? Yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah. Maka ketika kita bermaksiat, di antaranya adalah dampaknya adalah ibadah kita terganggu. Kita tidak lagi khusyuk ketika sholat. Ya. Banyak ya, dampak buruk maksiat itu banyak. Kita tidak tenang. Ya. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang sampai mendengar bacaan Al-Quran saja pun jadi panas gitu kan, ada. Ya, jadi tidak suka mendengar bacaan Al-Quran, tidak suka kepada orang yang menasehati kita. Itu karena dampak apa? Dampak maksiat. Ketika ada orang yang menasehati kita, padahal dia cinta kepada kita, ingin memberikan nasihat, tapi ketika kita terlalu banyak maksiat, ya, maka kita tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Ya. Itulah ya kenapa maksiat. Kenapa kita harus ya menghalangi apa? Agar kita terlepas dari maksiat. Berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa. Ya, Allah taala alam, kita sampai kepada perkara yang kelima. Ya. Beliau menjelaskan di dalam kitab ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sampai ada 20 kiat. Ya, kita cukupkan dulu sampai 5. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ya, kiat yang ke-6. Ya, Allah taala alam.